4, 3, 2, 1, go. Coaching untuk Supervisi Akademik oleh Tajul Barokat, SPD, MPD, peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Guru adalah sebuah profesi yang membentuk pengetahuan dan karakter manusia. Sebagai dasar pemikiran, guru menyadari bahwa manusia terlahir dengan potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Guru bertugas menebalkan potensi baik yang ada pada diri manusia, lalu menipiskan, bahkan menghilangkan karakter buruk yang ada pada manusia. Atas dasar itulah, profesi guru harus selalu mampu mengembangkan dan memperbarui kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban sebagai guru. Guru, selain mempunyai peran administrasi, guru juga dituntut untuk mampu mengolah dan mengembangkan karakter yang ada pada diri manusia. Peran yang sangat penting ini dalam persiapan generasi penerus memaksa guru harus memiliki sikap terbuka. Sikap terbuka terhadap masukan yang membantu dalam pengembangan dan pembaruan kemampuan guru itu sendiri. Perlu diketahui bahwa guru setiap tahunnya akan menghadapi peserta didik yang berbeda, seperti yang dijelaskan di awal, bahwa peserta didik dilahirkan berbeda satu sama lain. Kemampuan melakukan pembelajaran diferensiasi ini membutuhkan evaluasi dan refleksi yang mendalam. Selain guru mengembangkan potensi akademik peserta didik, guru pun harus mampu membentuk karakter peserta didik. Peningkatan kompetensi sosial emosional peserta didik oleh guru bukan hal yang dapat dilakukan sekali dua kali, tetapi kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Untuk menjaga keberhasilan itu semua, maka guru harus mendapatkan refleksi dari pihak eksternal untuk mendapatkan pengembangan dan pembaruan dalam proses pembelajaran. Salah satu bentuk pengembangan dan pembaruan tersebut adalah kegiatan supervisi akademik. Ini dilakukan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 12. Kegiatan supervisi akademik ini menjadi sangat penting karena menjadi sumber data sejauh mana kemampuan guru melakukan proses belajar mengajar di kelas. Mengingat pentingnya kegiatan supervisi akademik ini, perlu ditanamkan juga bahwa kemampuan supervisor dalam mensupervisi menjadi bagian yang tidak kalah penting. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya pasca supervisi akademik. Dengan ini, diharapkan kepala sekolah atau guru supervisor memiliki kompetensi dalam melakukan supervisi. Dalam hal ini, harus ada pendekatan yang tepat dalam melaksanakan proses supervisi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang diawali dengan paradigma berpikir yang memberdayakan. Pendekatan dengan paradigma berpikir yang memberdayakan mutlak diperlukan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Salah satu pendekatan yang memberdayakan adalah coaching. Sebagaimana Whitmore 2003 mengungkapkan bahwa coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya.
Coaching, sebagaimana telah dijelaskan, memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi diri sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee untuk mengembangkan diri secara berkesinambungan. Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, atau guru yang akan menjadi supervisor untuk dapat membantu rekan sejawat kita untuk mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom, kita perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut adalah 1. Fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Setelah memahami apa itu coaching secara singkat, selanjutnya kita mempelajari tentang percakapan coaching yang menjadi acuan interaksi antara pemimpin pembelajaran dan kepala sekolah disebut sebagai coach dan rekan sejawat disebut sebagai coachee. Dibutuhkan kemampuan seorang coach untuk dapat menavigasi tujuan dan arah percakapan yang dibutuhkan coachee dengan menggunakan acuan iterasi berikut ini. Dalam hal ini, kami perkenalkan acuan umum sebuah alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, yaitu alur Tirta. Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk mengembangkan diri dan membangun kemandirian. Melalui alur percakapan coaching Tirta, kita diharapkan dapat melakukan pendampingan baik kepada rekan sejawat maupun muridnya. Tirta dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak, coach and coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari coachee. Kedua, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Ketiga, rencana aksi, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Keempat, tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Memang dalam pelaksanaannya tidak bisa kita pungkiri bahwa seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pembelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik.
Saatnya sekarang kita mengembalikan semangat supervisi akademik mula-mula dengan melihat dan berpikir dengan menggunakan kacamata dan topi seorang coach. Supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan. Melalui tulisan ini, saya berharap kualitas pengajar atau akademik guru meningkat melalui supervisi akademik. Namun hal ini tidak berarti supervisi akademik hanya berfokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan semata. Kualitas guru yang diharapkan untuk berkembang juga termasuk di dalamnya peningkatan motivasi atau komitmen diri. Kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru.